Bayangkan sebuah skenario yang mungkin akan terjadi di tahun 2030. Tahun yang bagi sebagian orang terasa masih jauh, tetapi sesungguhnya hanya berjarak beberapa tahun dari sekarang. Sebagian orang mungkin berpikir, itu masih lama, masih ada waktu untuk mempersiapkan segalanya. Namun kenyataannya, waktu bergerak jauh lebih cepat dari yang kita kira. Setiap detik yang kita lewatkan, setiap pilihan kecil yang kita abaikan hari ini akan menjadi penyesalan besar di masa depan. Dan inilah fakta yang mengejutkan. Mayoritas orang, sekitar 99%, akan benar-benar menyesal ketika tahun 2030 datang. Hanya karena mereka tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa mereka lakukan mulai sekarang. Pertanyaannya, apa itu? Dan apakah kita termasuk dalam kelompok kecil 1% yang siap menghadapi masa depan? Atau kita justru terjebak dalam kelompok mayoritas yang penuh penyesalan? Coba kita bayangkan kehidupan kita saat ini. Banyak orang menghadapi waktunya dengan rutinitas yang sama, pekerjaan yang tidak terlalu dicintai, pengeluaran yang selalu habis bahkan sebelum gajian berikutnya datang, atau bahkan hanya sibuk mengejar hiburan sesaat tanpa pernah benar-benar memikirkan masa depan. Kita lebih sering membeli barang-barang yang tidak terlalu penting hanya demi memuaskan keinginan sesaat, daripada memikirkan investasi jangka panjang yang bisa menyelamatkan kita. Tidak sedikit juga yang masih berpikir bahwa masa depan akan otomatis membaik, seakan-akan waktu adalah obat mujarab yang akan memperbaiki segalanya. Padahal tidak ada yang lebih menyesatkan daripada keyakinan palsu semacam itu. Tahun 2030 tidak akan menunggu kita siap. Dunia akan terus bergerak maju dengan atau tanpa kita. Pertanyaannya, sudahkah kita bergerak bersama dunia? Mari kita lihat fakta sederhana. 10 tahun terakhir saja begitu banyak perubahan besar yang terjadi. Teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa, pekerjaan lama hilang tergantikan mesin, sementara peluang-peluang baru hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mau belajar. Apakah Anda masih ingat bagaimana kehidupan sebelum smartphone merajalela? Banyak bisnis raksasa tumbang hanya karena mereka tidak mampu beradaptasi. Lihat saja toko kaset, rental DVD, atau perusahaan-perusahaan besar yang dulu dianggap tidak tergoyahkan. Semua lenyap karena gagal menyiapkan diri. Nah, jika dalam 10 tahun terakhir perubahan bisa begitu drastis, bayangkan apa yang akan terjadi di tahun 2030. Ketika kecerdasan buatan, robotik, dan otomasi benar-benar menguasai hampir seluruh sektor kehidupan. Jika kita tidak menyiapkan diri sekarang, penyesalan itu akan datang lebih cepat daripada yang kita duga. Dan disinilah letak persoalan yang lebih dalam. Banyak orang menunda persiapan dengan alasan klasik, yaitu tidak punya waktu, tidak punya uang, atau merasa belum saatnya. Tetapi coba tanyakan ini pada diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Apakah menunggu sampai pekerjaan kita tergantikan mesin? Apakah menunggu sampai biaya hidup melambung dan kita sudah tidak punya pilihan lain selain menyesal? Atau apakah kita akan menunggu sampai melihat orang lain sukses karena mereka memulai lebih awal? Sementara kita hanya bisa berkata, andai saja saya juga melakukan hal itu dulu. Pertanyaan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Dan penyesalan terbesar justru bukan karena kesalahan yang kita lakukan, melainkan karena hal-hal penting yang kita abaikan. Satu hal yang paling berbahaya adalah pola pikir saya masih punya waktu. Pola pikir ini bisa membuat kita terlena. Kita sibuk mengisi waktu dengan scrolling media sosial berjam-jam, mengomentari hidup orang lain, tetapi lupa memikirkan bagaimana hidup kita sendiri di masa depan. Kita menunda belajar keterampilan baru, menunda menabung atau berinvestasi, menunda memperbaiki kesehatan, dan menunda membangun hubungan yang sehat. Padahal penundaan kecil itu ketika diakumulasikan selama bertahun-tahun akan menjadi jurang besar yang memisahkan kita dari kehidupan yang kita impikan. Dan pada tahun 2030 nanti, ketika kita melihat ke belakang, kita baru sadar bahwa semua kesempatan emas itu pernah ada di depan mata kita, tetapi kita abaikan begitu saja. Mari kita tarik satu contoh nyata.
Saat ini, peluang terbesar ada pada teknologi digital dan dunia online. Banyak orang yang pada tahun 2010-an sudah mulai masuk ke dunia YouTube, e-commerce, atau investasi digital. Hasilnya, sekarang mereka menikmati kebebasan finansial yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi di sisi lain, ada jutaan orang yang dulu berkata, nanti saja, saya belum siap. Saya belum tahu caranya." Dan sekarang mereka hanya bisa menonton dari jauh, menyesal karena tidak ikut lebih awal. Nah, pola ini akan terus berulang. Hari ini ada peluang-peluang baru yang muncul, dan hanya mereka yang berani mengambil langkah sekarang yang akan menikmatinya di tahun 2030. Jadi, apakah kita mau menjadi penonton yang menyesal atau pelaku yang bersyukur karena sudah memulai? Hal yang sama berlaku untuk kesehatan. Banyak orang merasa tubuh mereka baik-baik saja sekarang. Padahal diam-diam gaya hidup buruk sedang menyiapkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Rokok, makanan cepat saji, kurang tidur, stres berlebihan, semua itu mungkin tidak langsung terasa. Tapi di tahun 2030, ketika usia bertambah dan tubuh tidak lagi sekuat sekarang, barulah kita sadar betapa mahalnya harga kesehatan. Dan penyesalan itu selalu sama. Seandainya dulu saya lebih peduli dengan kesehatan saya. Nah, apakah kita ingin mengulang kesalahan yang sama? Atau kita memilih untuk sadar lebih awal dan melakukan perubahan kecil sekarang juga? Ekonomi juga tidak bisa dipisahkan dari pembahasan ini. Tahun 2030 diprediksi akan menjadi masa penuh tantangan, baik karena krisis global, ketidakpastian geopolitik, maupun perubahan besar dalam sistem keuangan dunia. Inflasi, krisis pangan, hingga kemungkinan resesi panjang bukanlah sesuatu yang mustahil. Dalam kondisi seperti ini, hanya mereka yang memiliki perencanaan finansial matang, keterampilan yang relevan, dan mindset yang adaptif yang akan mampu bertahan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus hidup dari gaji ke gaji, tanpa tabungan, tanpa investasi, dan tanpa keterampilan tambahan? Penyesalan yang akan mereka rasakan tidak bisa dibayangkan, sebab mereka akan menyadari bahwa sudah terlalu lambat untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin sekarang muncul pertanyaan di benak Anda, lalu apa sebenarnya hal yang harus saya lakukan mulai sekarang agar tidak menyesal di tahun 2030? Pertanyaan ini sangat penting, karena jawaban atasnya bukan hanya satu hal spesifik, melainkan sebuah pola hidup, sebuah kebiasaan, dan sebuah strategi yang harus kita tanamkan sejak hari ini. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Jika 99% orang nanti menyesal, maka hanya ada 1% yang tidak. 1% ini bukan orang yang paling pintar, bukan yang paling kaya, dan bukan yang paling beruntung. 1% ini adalah mereka yang berani bertindak lebih awal, mereka yang menyiapkan diri sebelum terlambat, dan mereka yang mau berinvestasi pada diri sendiri ketika orang lain masih menunda. Untuk memahami ini lebih dalam, mari kita bayangkan dua orang yang sama-sama bekerja di tahun 2024. Katakanlah keduanya berusia sekitar 25 tahun. Orang pertama, sebut saja Andi, memilih untuk menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja, lalu sisanya dihabiskan untuk hiburan. Dia jarang membaca buku, tidak tertarik belajar hal baru, dan uang yang dia hasilkan lebih banyak habis untuk konsumsi sesaat. Sementara orang kedua, sebut saja Budi, juga bekerja sama kerasnya, tetapi dia menyisihkan waktunya untuk belajar keterampilan baru, membangun jaringan, menabung, dan perlahan-lahan mulai berinvestasi. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi pada tahun 2030. Dalam 6 tahun saja, perbedaan antara keduanya akan sangat mencolok. Andi mungkin akan terjebak dalam lingkaran yang sama. Sementara Budi sudah memiliki beberapa sumber penghasilan, keterampilan yang relevan dengan zaman, dan peluang yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, siapakah kita saat ini? Apakah kita lebih dekat dengan Andi atau dengan Budi? Kalau kita perhatikan lebih jeli, kunci utama agar tidak menyesal di tahun 2030 sebenarnya bukan terletak pada kesempatan eksternal semata, tetapi pada bagaimana kita menyiapkan diri kita sejak sekarang. Dunia akan terus berubah, entah kita suka atau tidak. Tetapi hanya mereka yang menyiapkan mentalitas, keterampilan, dan sistem kehidupannya yang mampu melompat maju bersama perubahan.
Pertanyaannya, apa yang harusnya kita lakukan hari ini agar tidak terjebak dalam penyesalan besok? Hal pertama yang harus kita sadari adalah pentingnya investasi pada diri sendiri. Banyak orang terlalu sibuk bekerja untuk orang lain, membangun kekayaan perusahaan orang lain, tetapi lupa menyiapkan fondasi untuk dirinya sendiri. Padahal keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan adalah aset yang nilainya justru bertambah seiring waktu. Berbeda dengan barang-barang konsumtif yang nilainya terus menurun. Bayangkan jika sejak sekarang kita melatih diri untuk menguasai satu keterampilan yang relevan dengan masa depan. Entah itu teknologi, bisnis digital, komunikasi, atau bahkan kemampuan mengelola keuangan. Dalam 6 tahun, keterampilan itu bisa menjadi modal utama yang membedakan kita dari mayoritas orang yang hanya stagnan. Bukankah menarik jika di tahun 2030 kita bisa berkata, "Saya sudah menyiapkan ini sejak lama," sementara yang lain sibuk menyesal. Tetapi investasi pada diri sendiri bukan hanya soal belajar keterampilan baru. Ia juga berarti mengubah pola pikir. Jika hari ini kita masih terbiasa berpikir sempit, hanya puas dengan kenyamanan sesaat, atau hanya mencari aman dalam rutinitas, maka kita sedang menyiapkan penyesalan besar di masa depan. Dunia tidak memberi ruang bagi orang yang pasif. Dunia selalu memilih mereka yang proaktif, mereka yang berani mengambil langkah kecil sekarang agar bisa menuai hasil besar nanti. Bukankah sering kita dengar pepatah bahwa pohon terbaik untuk ditanam adalah 20 tahun yang lalu, dan waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Sama halnya dengan persiapan menuju tahun 2030. Kalau kita tidak menanam pohon sekarang, jangan heran 5 tahun lagi kita hanya duduk di bawah terik matahari penyesalan, tanpa tempat berteduh sedikit pun. Selain investasi pada diri sendiri, ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu kesehatan. Banyak orang salah kaprah dengan menunda perhatian pada kesehatan mereka, seolah-olah tubuh bisa diperlakukan seenaknya selama masih muda. Padahal kerusakan tubuh itu sifatnya akumulatif. Apa yang kita lakukan hari ini akan terlihat dampaknya nanti. Orang yang terbiasa begadang, merokok, makan sembarangan, dan jarang olahraga mungkin merasa baik-baik saja di usia 20-an. Tetapi di tahun 2030, saat mereka memasuki usia 30-an atau 40-an, barulah penyesalan itu muncul. Bayangkan betapa mahalnya biaya kesehatan, betapa sulitnya mengembalikan tubuh ke kondisi prima. Disinilah bedanya antara mereka yang sudah berdisiplin sejak dini dengan mereka yang abai. Dan menariknya, tubuh kita tidak bisa dibohongi. Semua catatan gaya hidup kita hari ini akan dibayar tunai di masa depan. Mari kita lanjutkan ke sisi finansial. Tahun 2030 diperkirakan akan menjadi masa yang penuh gejolak. Banyak ekonom memperkirakan bahwa akan ada perubahan besar dalam sistem moneter global, termasuk pergeseran dari mata uang tradisional ke aset digital. Naik turunnya harga energi, bahkan potensi krisis pangan. Di tengah kondisi ini, mereka yang masih hidup dari gaji ke gaji akan kesulitan luar biasa. Tetapi mereka yang sejak awal sudah menyiapkan tabungan darurat, berinvestasi dengan cerdas, dan membangun sumber penghasilan lebih dari satu, justru akan mampu menghadapi krisis dengan tenang. Coba renungkan, bukankah kita sering mendengar orang kaya justru semakin kaya ketika terjadi krisis? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari persiapan panjang yang mereka lakukan jauh sebelum krisis datang. Jadi jika kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Lalu aspek lain yang jarang disadari tetapi sangat menentukan adalah jaringan atau relasi. Dunia yang semakin kompleks di tahun 2030 tidak bisa dihadapi sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas, kita butuh jejaring yang sehat. Sayangnya banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu dengan lingkungan yang salah, teman-teman yang tidak memberi dorongan positif, bahkan hubungan yang hanya membuang energi. Padahal orang-orang yang berada di sekitar kita sebenarnya adalah cerminan masa depan kita. Kalau kita dikelilingi oleh mereka yang malas, pesimis, dan tidak mau berubah, maka besar kemungkinan kita juga akan ikut terjebak. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan mereka yang visioner, bekerja keras, dan berpikiran maju, maka energi itu akan menular.
Pertanyaannya sederhana, dengan siapa kita menghabiskan waktu sekarang dan apakah mereka membantu kita menuju kehidupan yang lebih baik? Ada satu hal lagi yang sering diabaikan, yaitu adaptasi terhadap teknologi. Dunia digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kecerdasan buatan, robotik, otomasi, dan blockchain bukanlah kata-kata futuristik lagi. Mereka adalah kenyataan yang sudah hadir hari ini, hanya saja belum sepenuhnya kita sadari. Di tahun 2030, teknologi ini akan jauh lebih dominan. Mereka yang paham cara memanfaatkannya akan melesat, sementara yang buta terhadapnya akan tersingkir. Mari kita ambil contoh sederhana. Dulu orang yang tidak mau belajar komputer dianggap gaptek, tetapi masih bisa bertahan. Namun kini orang yang tidak bisa mengoperasikan smartphone saja akan sangat tertinggal. Bayangkan 6 tahun lagi ketika AI menjadi standar dalam hampir setiap pekerjaan. Apakah kita siap? Atau apakah kita hanya akan menjadi saksi yang menyesal karena tidak mau belajar dari sekarang? Semua hal yang saya sebutkan tadi, investasi diri, kesehatan, fisik, relasi, dan teknologi bukanlah sekedar pilihan tambahan. Itu adalah pondasi. Jika salah satu pondasi ini diabaikan, kita akan membayar mahal di masa depan. Dan yang lebih menyedihkan, kita tidak bisa mengulang waktu. Kita hanya bisa menatap ke belakang sambil berkata, andai saja saya melakukannya dulu. Nah, justru disinilah letak kesempatan kita hari ini. Tahun 2030 masih bisa kita sambut dengan kesiapan penuh asalkan kita mau bergerak sekarang. Kalau kita bicara strategi, sebenarnya tidak ada rumus ajaib yang bisa langsung membawa kita menuju kesuksesan. Tetapi ada pola yang bisa diamati dari mereka yang berhasil mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Pola ini sederhana, bisa dilakukan siapa saja, tetapi ironisnya justru sering diabaikan. Mengapa? Karena kebanyakan orang lebih memilih jalan yang instan dan nyaman. Padahal jalan instan hampir selalu berakhir pada penyesalan. Maka mari kita bedah satu persatu langkah konkret yang seharusnya dilakukan sekarang. Langkah pertama adalah membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Dunia bergerak terlalu cepat untuk kita hanya mengandalkan pengetahuan lama. Coba kita pikirkan, seberapa banyak keterampilan yang kita kuasai saat ini benar-benar relevan dengan kebutuhan masa depan. Bayangkan seorang pegawai administrasi yang selama bertahun-tahun hanya mengandalkan pengisian data manual. Begitu otomatisasi hadir, pekerjaannya hilang begitu saja. Jika dia tidak memiliki keterampilan lain, bagaimana nasibnya? Maka belajar bukan lagi sebuah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak. Belajar di sini bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga membaca buku, mengikuti kursus online, mempelajari teknologi baru, hingga sekedar melatih pola pikir kritis. 1 jam sehari untuk belajar hal baru mungkin terasa kecil, tetapi dalam 6 tahun itu setara dengan ribuan jam yang bisa mengubah hidup sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah meluangkan waktu untuk itu atau kita masih menghabiskan jam-jam berharga untuk hal-hal yang tidak memberi nilai tambah? Langkah kedua adalah menata keuangan dengan serius. Banyak orang berpikir uang adalah soal berapa besar yang kita hasilkan. Padahal kunci utamanya justru ada pada bagaimana kita mengelolanya. Seseorang yang bergaji tinggi tetapi boros akan tetap miskin. Sementara mereka yang bergaji biasa tetapi disiplin menabung dan berinvestasi justru bisa membangun pondasi finansial yang kuat. Mulailah dengan hal sederhana. Sisihkan minimal 10 hingga 20% dari penghasilan untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Jangan tunggu sampai punya uang banyak untuk mulai berinvestasi, karena yang terpenting adalah kebiasaan, bukan jumlah. Bayangkan jika sejak sekarang kita mulai menabung atau berinvestasi secara rutin, di tahun 2030 kita sudah punya cadangan finansial yang cukup untuk menghadapi krisis apapun. Bukankah lebih menenangkan jika kita tahu bahwa masa depan kita tidak sepenuhnya bergantung pada gaji bulanan? Langkah ketiga adalah membangun sumber penghasilan tambahan. Di era digital, hanya mengandalkan satu pekerjaan utama adalah strategi yang sangat beresiko.
Satu perubahan kecil dari perusahaan atau industri bisa membuat kita kehilangan segalanya. Tetapi mereka yang memiliki beberapa aliran penghasilan akan jauh lebih tenang. Ini bisa berupa bisnis kecil-kecilan, konten digital, investasi, atau bahkan pekerjaan freelance sesuai keahlian. Jangan remehkan penghasilan tambahan sekecil apapun, karena jika dikelola dengan benar, itu bisa menjadi pondasi besar di masa depan. Banyak orang sukses di tahun ini adalah mereka yang dulu memulai usaha sampingan dengan sederhana, menjual barang online, membuat konten, atau menulis. Dan sekarang mereka menikmati hasilnya. Jadi kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi? Langkah keempat adalah menjaga kesehatan sebagai prioritas, bukan sisa-sisa waktu. Kita seringkali menunda olahraga, menunda makan sehat, dan menunda tidur cukup. Seolah-olah tubuh ini bisa kita perlakukan semaunya. Padahal tubuh adalah satu-satunya kendaraan yang akan membawa kita melewati perjalanan panjang menuju 2030 dan seterusnya. Bayangkan kalau kendaraan itu rusak, apakah kita masih bisa melanjutkan perjalanan? Maka jangan tunggu sampai sakit baru peduli kesehatan. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki lebih banyak, mengurangi makanan olahan, tidur cukup, dan mengelola stres. Semua ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa jika dilakukan konsisten. Karena percayalah di tahun 2030 nanti, mereka yang masih sehat akan jauh lebih kaya daripada mereka yang punya banyak uang tetapi sakit-sakitan. Langkah kelima adalah membangun jaringan relasi yang sehat dan produktif. Kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa masa depan adalah tentang kolaborasi, bukan kompetisi buta. Orang-orang yang mampu membangun hubungan baik akan lebih mudah mendapatkan informasi, peluang, bahkan dukungan ketika masa sulit datang. Tetapi sayangnya, banyak orang justru menghabiskan waktu dengan lingkungan yang salah, teman-teman yang hanya mengajak bersenang-senang, gosip, atau sekedar membuang waktu. Padahal jaringan yang tepat bisa menjadi pintu rezeki yang tidak terduga. Maka mulai sekarang, pilihlah dengan cerdas siapa yang ada di lingkaran terdekat kita. Apakah mereka mendorong kita maju atau sekedar menarik kita ke bawah? Langkah keenam yang sering disepelekan adalah membangun personal branding. Dunia yang semakin digital membuat setiap orang pada dasarnya adalah produk yang bisa dilihat, dinilai, dan dipilih. Jika kita tidak membangun citra diri yang kuat, kita akan kalah oleh mereka yang lebih terlihat meskipun kemampuan mereka biasa saja. Personal branding bisa dimulai dengan hal sederhana, aktif di media sosial dengan konten bermanfaat, menulis, berbicara di forum, atau menunjukkan keahlian kita. Bayangkan di tahun 2030 ketika semua orang berlomba-lomba membangun identitas digitalnya. Mereka yang sudah menyiapkan diri lebih awal akan jauh lebih unggul. Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang hanya mengikuti arus, atau sebagai seseorang yang sudah punya posisi yang kuat sejak lama? Dan yang terakhir, langkah ketujuh adalah melatih mentalitas adaptif. Dunia di masa depan penuh ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa pekerjaan yang kita lakukan sekarang masih ada di tahun 2030. Tidak ada kepastian bahwa keterampilan yang kita kuasai hari ini masih relevan esok hari. Maka yang bisa menyelamatkan kita bukanlah kepintaran semata, melainkan kemampuan untuk beradaptasi. Mentalitas adaptif ini berarti berani mencoba hal baru, tidak takut gagal, dan selalu siap untuk berubah. Ingat, dinosaurus punah bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak bisa beradaptasi. Apakah kita mau mengulang kesalahan yang sama, atau kita memilih untuk menjadi manusia yang fleksibel menghadapi setiap tantangan? Jika kita rangkai semua strategi ini, kita akan melihat pola yang jelas. Mereka yang selamat di tahun 2030 bukanlah mereka yang hanya menunggu keberuntungan, tetapi mereka yang aktif menyiapkan diri dengan 7 langkah tadi. Belajar, mengelola keuangan, membangun penghasilan tambahan, menjaga kesehatan, memperluas relasi, membangun personal branding, dan melatih adaptasi. Terdengar sederhana, tetapi kenyataannya hanya sedikit orang yang benar-benar konsisten melakukannya. Dan disinilah letak pembeda antara 99% yang menyesal dengan 1% yang bersyukur.
Pada akhirnya, semua yang kita bicarakan ini bermuara pada satu hal sederhana, yaitu pilihan. Pilihan untuk menunda atau memulai. Pilihan untuk hanya mengikuti arus atau menjadi bagian dari 1% orang yang benar-benar menyiapkan diri. Ingatlah tahun 2030 akan datang dengan atau tanpa kita siap. Dunia tidak peduli apakah kita sudah mempersiapkan segalanya atau tidak. Perubahan akan tetap terjadi, teknologi akan tetap melesat, krisis akan tetap menghantam, dan waktu tidak akan pernah menunggu. Yang peduli hanyalah kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita ingin menyambut tahun 2030 dengan penuh kebanggaan atau hanya dengan penyesalan yang terlambat? Bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang, berdiri di depan cermin pada awal tahun 2030. Apa yang akan Anda katakan pada diri sendiri? Apakah Anda akan tersenyum bangga karena telah menanam benih sejak hari ini? Atau Anda justru akan tertunduk, berkata lirih, andai saja saya memulai lebih awal. Gambaran sederhana ini seharusnya cukup untuk membuat kita sadar. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan yang lebih menyakitkan, kita selalu tahu jauh sebelumnya bahwa seharusnya kita bisa berbuat lebih baik. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan kita menjadi bagian dari 99% orang yang menyesal. Sekarang coba renungkan sejenak. Apakah Anda ingin menjadi orang yang hanya menonton dunia berubah tanpa bisa berbuat apa-apa? Ataukah Anda ingin menjadi aktor utama dalam hidup Anda sendiri yang menulis cerita kesuksesan sejak sekarang? Dunia tidak kekurangan orang pintar, tetapi dunia kekurangan orang yang berani mengambil langkah nyata. Keberanian untuk memulai inilah yang membedakan 1% dari 99%. Dan keberanian itu tidak datang besok, tidak datang lusa, melainkan harus dimulai hari ini. Saya ingin mengingatkan sebuah pepatah bijak. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat tidak akan pernah datang. Kitalah yang harus membuat waktu itu menjadi tepat. Artinya, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk mulai berinvestasi. Kita tidak perlu menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Kita tidak perlu menunggu krisis untuk mulai menata keuangan. Semua itu bisa dimulai dari langkah kecil, hari ini juga. Bahkan sekedar membaca buku baru, menyisihkan sedikit tabungan, atau berolahraga 15 menit bisa menjadi titik awal perubahan besar. Yang terpenting adalah kita melangkah, bukan hanya berpikir. Dan jika Anda bertanya, apakah saya bisa menjadi bagian dari 1% itu? Jawabannya sederhana, tentu bisa. 1% itu bukan orang-orang super yang lahir dengan keistimewaan. Mereka hanyalah orang biasa yang mengambil langkah luar biasa lebih awal. Mereka bukan menunggu peluang, tetapi menciptakan peluang. Mereka bukan menunggu dunia berubah, tetapi menyiapkan diri untuk berubah bersama dunia. Jadi ya, Anda bisa, saya bisa, kita semua bisa. Syaratnya hanya satu, berhenti menunda dan mulai bertindak sekarang juga. Sebelum saya akhiri video ini, izinkan saya bertanya langsung kepada Anda. Apakah 5 tahun ke depan akan menjadi kisah yang Anda banggakan, atau hanya daftar panjang penyesalan? Jawabannya ada di tangan Anda, dan keputusan itu harus dibuat hari ini. Jangan biarkan Anda termasuk ke dalam 99% orang yang menyesal di tahun 2030. Mulailah dari langkah sederhana, lakukan secara konsisten, dan biarkan waktu bekerja untuk Anda. 6 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi cukup untuk mengubah segalanya, jika kita berani memulai sekarang. Jika menurut Anda pesan ini penting, jangan hanya simpan untuk diri sendiri. Bagikan kepada orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka juga sedang berada di ambang penyesalan tanpa menyadarinya. Dan tentu saja, saya ingin mendengar pendapat Anda. Tulis komentar Anda di bawah. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil setelah menonton video ini? Jangan lupa juga untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap kali ada video baru, Anda langsung mendapat pemberitahuan. Karena kita akan terus membahas hal-hal yang bisa membuat kita lebih siap menghadapi masa depan. Ingat, masa depan bukan untuk mereka yang menunggu, melainkan untuk mereka yang menyiapkan diri. Tahun 2030 bisa menjadi awal dari penyesalan besar, atau awal dari kemenangan hidup kita.
Semua tergantung pada keputusan hari ini. Jadi berhentilah menunda, ambil tindakan sekarang. Dan mari kita pastikan kita termasuk dalam 1% orang yang bersyukur, bukan 99% yang menyesal. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.